ternyata bukan hanya mereka yang istimewa. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Joko bilang, ini sore baptisannya tanggal 29. Jebule Mas Yusak kemarin itu ulang tahun. Wah, dipasno istimewa betul ini. Jadi ini hari yang istimewa itu keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena peristiwa yang penting itu selalu menjadi peristiwa yang istimewa. Umat Tuhan menjadi umat yang dipilih, itu pasti terjadi peristiwa yang istimewa. Dan itu selalu diingat. Di dalam hidup kita ada peristiwa ketika seseorang menjadi percaya, pasti akan diingat. Orang yang bertobat dari kehidupan yang lama, hidup di dalam kegelapan, lalu menjadi hidup di dalam terang, maka peristiwa itu pasti akan teringat terus. Itulah sebabnya peristiwa yang istimewa itu akan selalu dirayakan. Seperti hari ini peristiwa istimewa dirayakan sesuai dengan temanya, dari gelap menuju terang. Kayak bukti RKB ini, dari gelap terbitlah terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini minggu Prapaskah yang ke-6, karena besok Jumat kita merayakan Jumat Agung, pengorbanan dan penyaliban Yesus Kristus dalam ibadah khusus, ibadah istimewa dan sekaligus perjamuan kudus. Nah, bacaan kita yang tadi dibacakan oleh Pak David yang panjang tadi, ada poin yang penting yang nanti akan kita fokuskan, terutama di ayat yang ke-41. Itu bagian ayat yang penting. Nah, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, ada persembahan pujian. Ini dari Pak Marti dan keluarga. Pak Marti dan siapa saya tidak tahu. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari Pak Marti. Pak Marti itu dipanggil Pak Paulus. Saya tahu itu dari mana. Amat berbeda saya tidak, kita tidak tahu dipanggil Pak Paulus. Tapi terima kasih Bu Aja, pujiannya menguatkan Mbak Suwan dan Mbak Gian. Karena kita tahu yang dihadapi mereka tidak mudah. Apalagi Mbak Gian. Seandainya seperti bulu yang terkulai, jangan khawatir, percayalah bahwa tangan Tuhan sanggup menolong, mengangkat dan menegakkan di dalam iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir sudah sangat kita kenal. Apalagi yang dari sekolah minggu, ceritanya hafal. Tapi mungkin untuk Mbak Asban dan Mbak Gian barangkali pernah mendengar hanya kisah Yesus atau di sana itu bisa menyembuhkan orang buta. Tapi ceritanya seperti apa? Biasanya tidak akan mendetail seperti itu. Di dalam Alkitab jelas ceritanya, rangkaian urut-urutannya, bahkan percakapan dialognya ada jelas di sana. Siapa yang datang, siapa yang mempertanyakan atau meragukan. Kenapa diceritakan panjang lebar?
Karena ada diskusi, ada dialog di sana. Ada orang yang buta, dan dia buta dari sejak lahir. Lalu kemudian Yesus melihat, lalu kemudian menyembuhkan orang yang buta itu. Awalnya murid-muridnya bertanya, kalau ada orang buta, siapa yang berdosa? Siapa yang bersalah? Orang tuanya atau anak itu? Tapi kalau buta dari lahir, salahnya apa anak itu? Lalu jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri anak itu. Meskipun si anak itu sudah mengalami mujizat, tetapi orang-orang tetangga-tetangganya masih bertanya-tanya. Jadi kita boleh diri biasanya mengemis minta-minta dengan mata yang tidak dapat melihat. Kok saya ini kok bisa melihat gitu? Nggak iya loh. Jadi ada orang yang mirip sama dia tiba-tiba datang gitu ya. Dan si buta tadi mengatakan, ini aku, benar ini aku yang selama ini mengemis, buta dan minta-minta. Tetapi tetangganya masih kurang tahu. Dia membawa si buta ini ke orang Farisi. Orang Farisi ini kan orang yang sangat tekun menjalankan hukum Taurat. Orang Farisi ini orang yang patuh menjalankan hukum Taurat. Sehingga tetangga ini merasa datang kepada orang yang ahli, yang paham tentang hukum Taurat, karena orang Farisi ini rajin menjalankan hukum Taurat. Ketika ditanya, apakah benar kamu yang selama ini mengemis dan minta-minta? Ya. Tetapi orang Farisi justru bertanya yang lain, bukan bertanya tentang mujizat yang terjadi. Nah, ini kan hari Sabat, hari yang kudus, hari orang untuk beribadah. Tapi mengapa Yesus menyembuhkan orang buta di hari yang Sabat? Ini kan melanggar hukum Taurat ini. Kuduskanlah hari Sabat dan begitu. Ini nggak benar ini Yesus ini. Wah, ini dosa ini, melanggar hukum Musa. Sehingga ada orang yang lain juga mengatakan bahwa karena ini melanggar hukum Musa, karena dia berdosa, pasti dia tidak datang dari Allah. Tetapi dia menyembuhkan saya. Dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi dan tetangganya masih ada. Kami tidak percaya. Lalu orang-orang itu ngecek kepada orang tuanya, apa betul ini anakmu? Ya betul. Apa betul ini yang biasanya nulis dan minta? Ya betul. Bagaimana dia bisa mengalami semuanya itu? Orang tuanya ini bukannya tidak mau menjawab, tapi takut nanti kalau dikucilkan sama orang-orang itu. Dia sudah besar, dia bisa menjelaskan sendiri. Tanya saja sama dia. Orang tuanya hanya ngomong begitu supaya orang tuanya tidak dituduh menjadi pengikut Yesus, tidak dituduh lalu kemudian dikucilkan oleh orang-orang pada waktu itu, apalagi oleh orang-orang Farisi. Tetapi yang kami tahu adalah bahwa anak kami dari lahir memang buta. Sekarang sudah melihat. Dan itu yang kami tahu. Perkara nanti yang menolong siapa, apakah itu yang orang berdosa atau kami tidak tahu. Pokoknya yang kami tahu adalah bahwa dia dulu buta sejak lahir dan sekarang
sudah bisa melihat. Nah, itulah yang percakapan yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Lalu si buta yang sudah melihat tadi kemudian mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Padahal saya yang mengalami, tapi kok kamu tidak percaya? Apakah mungkin orang berdosa berkenan di hadapan Allah? Kan tidak mungkin. Jadi jika mereka menganggap bahwa Yesus orang berdosa, tapi bagaimana mungkin dia melakukan mukjizat? Itu tidak mungkin. Nah, ketika orang buta ini diusir oleh orang-orang, lalu Yesus menjumpai orang yang tadi buta. Apakah kau percaya pada Anak Manusia? Siapa dia, Tuhan? Biarlah aku percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata, kamu bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi aku yang di hadapanmu inilah Dia yang tadi telah menyembuhkan kamu. Lalu si buta yang sudah melihat tadi, sekarang aku percaya. Lalu dia sujud dan menyembah Yesus. Sehingga ceritanya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Tetapi di balik peristiwa itu ada orang yang bertanya-tanya dengan berbagai macam pertanyaan. Mari kita lihat di ayat yang ke-39. Mulai dari ayat 38 dulu. Ini tadi si buta yang melihat tadi, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya, menyembah Yesus. Sekarang ayat 39, apa kata Yesus? Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, membedakan yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, menetapkan mana yang benar dan tidak benar, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi, kok begitu ya ayatnya, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Terjadi mukjizat tadi, tetapi ini yang agak aneh, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi, loh kok mau menjadi buta? Gimana nih ayatnya ini? Nah, ketika kata-kata kalimat ini diucapkan, orang berkata sini kan belum jauh gitu, mereka mendengar, loh berarti untuk kami buta ya? Loh, ngomongnya melihat menjadi buta loh. Masa kami dituduh buta, kami bisa melihat dan begitu? Orang-orang sih tidak terima. Dikatakan apa ini ketika mendengar perkataan seperti itu. Ayat 41. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosa. Dosa itu tetap ada di dalam dirimu. Ketika kamu buta, kamu tidak berdosa. Betul Bapak Ibu? Ketika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi ketika kamu melihat, malah kakean dosa.
Ada yang tidak setuju dengan ayat ini? Goro-goro melihat itu malah kakak dosa. Delok ini, delok ini. Gak sadar kadang-kadang delok api sing aneh-aneh nama-nama itu so. Ya karena melihat, justru karena buta tidak bisa melihat apa-apa, malah tidak berdosa. Nah, seringkali dosa itu dimulai dari melihat, dari mata. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita itu kan beli anyar ya. Kalau Pak, tapi diri itu anyar. Jangan kalau saya orang ini ya apa-apa. Mana Pak? Terpanas, terpancing, panas, wis. Malah di soto karo bojoku kon barang sing anyar. Tapi piye itu jeneng caramu Pak, pokoke kudu barang sing anyar. Maka terjadilah banyak kasus-kasus orang kepingin mempunyai sesuatu yang baru, niru-niru tonggone, macam-macam. Ada yang jual narkoba, orang sing apa itu, nyolong, ada udah macam-macam gitu. Karena melihat, ternyata mata melihat banyak membuat dosa. Bapak Ibu masih tetap kepingin melihat? Banyak dosa loh ya. Banyak dosa loh melihat gitu. Ya ampun. Yang paling berat dosanya itu kalau melihat orang lain. Dia sendiri bojo, lihat orang lain. Wah ya, bojo, tapi dalam orang lain, ya kok ya kepingin. Wah iya itu. Tapi kalau yang di sebelah kan boleh ya. Kepingin yang lain kan boleh ya. Boleh ya. Boleh enggak Mbak sebenarnya Mbak Tian? Ya di tetangga-tetangga sana itu loh, sudah punya istri tapi kepingin yang lain gitu. Boleh ya? Boleh, mantap Mbak Tian. Ini ada kayak motor ya. Kayak motor lucu. Kepingin? Boleh. Boleh. Jangankan 1, 2, 3, 4 aja boleh loh. Gak enak jadi orang Kristen. Bojone kok secipto, kayak itu tambah. Kok ya namanya kok ya mirip-mirip. Mbak Zuan sama Mbak Kia. Loh, pasangan ini loh juga sama Yusa. Kok ya cocok mulai ini. Itu jadi orang Kristen gak enak loh, betul. Lirik ya orang lah, apa meneh kepingin. Iya, masih kepingin sama nanti lah. Kepingin yang lain apa enggak? Enggak. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Jangan kepingin yang lainnya. Enggak boleh. Meskipun mata itu tertarik dengan yang lainnya, tetapi tidak boleh sama Tuhan. Biji itu selawase. Amin Bapak Ibu. Masih ada yang sudah punya tapi tergoda? Tidak ada pas di sini ya. Kalau di luar sini ya tetap tidak boleh. Ini bukan sesuatu yang baru, Bapak. Ini bukan sesuatu yang baru. Tadi di
awal tadi sudah saya bacakan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Nubuat ini sudah disampaikan karena bangsa Israel menjadi bangsa yang memberontak kepada Allah, suka memberontak kepada Allah, sehingga mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar lalu dibuang ke negeri Babel. Lalu Nabi Yesaya mengingatkan kepada mereka, kamu memang punya mata tapi tidak melihat, kamu memang punya telinga tapi tidak mendengar. Itulah sebabnya Allah murka dan kamu dibuang ke negeri asing, karena kamu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Dan hal itu diulang lagi oleh Yesus di dalam Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumuman kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Diulang lagi oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Gampang, cirinya itu gampang. Ketika kita bertemu dengan orang itu tabiatnya suka memberontak. Ini tadi kan ayatnya kan memberontak. Yesaya 12 ayat 2 tadi. Sebab memberontak, gampang memberontak. Ketika orang memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan petuah, padahal itu diambil dari firman Tuhan, belum didengarkan, belum direnungkan, tapi harus dibantah. Ayah sok-sok ngomong tok. Atau kadang-kadang kita ini punya HP. Sekarang ini kan HP ini kan kebanyakan sudah ada Alkitabnya tuh. Rata-rata ya, betul ya Pak. HP yang ada Alkitabnya itu sehari dibaca berapa kali? Lu mau cowok kita, nanti lu itu semua apa? Tapi nak nonton TikTok berjam-jam. Lu mau cowok kita punya mata, tapi kalau cowok kita itu padahal dipegang terus HP-nya. Tapi yo, mau cowok TikTok berjam-jam nanti ngantuk, nanti tidur, nanti HP-nya masih nyala kayaknya tidur. Betah. Lu mau firman itu, matanya punya mata, tapi untuk pembacaan memang bukan. Gak mau melihat, punya telinga, tapi gak mau mendengar. Dino minggu, ayo tangi, atus, enak gereja. Mantap, kasih. Begitu kocornya toko, wah yang jangan-jangan wah ini gereja. Lah dipanggil ke gereja itu, wah boleh kesumpelan apa gitu ya. Tapi kalau orang dijawab, wah yang penting, wah langsung berangkat udah. Punya telinga, tapi ya tidak mendengar. Kalau diajak untuk yang baik, untuk yang benar, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Waduh, di minggu itu bukan waduh, waduh, ya kok
Waduh, ramai manis juga. Waduh. Tapi nanti diajak, ayo pergi jalan-jalan. Tanya ke mereka, udah langsung berangkat. Terus ke sana. Telinga tetapi tidak mau mendengar. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa masih ada kegelapan yang menguasai hidup kita sehingga kita sulit untuk berbuat baik, sulit untuk berbuat yang benar, meskipun kita tahu itu baik, meskipun kita tahu itu benar, mendengarkan firman Tuhan itu baik, tapi sulit karena ada sesuatu yang masih menguasai di dalam hidup kita, yaitu dosa. Itulah sebabnya dan saudara, kenapa jatuh di dalam dosa. Padahal mereka sudah diberitahu semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, semua boleh, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, karena pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Datang si ular, si iblis, apa? Tidak boleh, perintahnya itu tidak boleh. Tidak apa-apa, dicoba aja dimakan. Tidak boleh loh. Barangkali kalau kamu memakannya, kamu nanti akan menjadi seperti Allah. Mulai tergoda. Menarik ini ya. Sesuatu yang menarik hatinya, menggoda hatinya, membuat ia buta dan tuli dengan firman Tuhan, dengan perintah. Itulah sebabnya kenapa ketika orang itu sudah dikuasai dengan egonya yang tinggi, sebaik apapun nasihat orang lain, belum dijelaskan, terus dibantah. Karena dosa yang menguasai dirinya. Maka bertobatlah, tinggalkan kehidupan yang ada di dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan, masuk di dalam terang kasih Allah. Banyak ayat-ayat sekarang dengan sosial media itu ayat-ayat baca. Ada banyak renungan-renungan, silakan baca. Malah saya dengar katanya Pak Paul itu hobinya itu selain lihat CCTV yang dipakai di nama khotbah di YouTube, khotbah ini, terlalu banyak khotbah. Silakan, sukai yang baik, sukai yang benar. Jangan membiarkan kita mempunyai jiwa yang memberontak, menyangkal yang baik, menyangkal yang benar, karena pasti akan membawa kehancuran. Israel telah jatuh hancur karena mempunyai jiwa yang memberontak, karena mempunyai jiwa yang selalu menyangkal, yang baik disangkal, yang benar disangkal, dan mereka jatuh di dalam dosa dan mereka jatuh di dalam penderitaan. Kembalilah bertobat untuk mau mendengarkan yang baik, mendengarkan yang benar, hidup di dalam terang kasih Allah. Sekarang dengarkan yang baik-baik saja. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh begini, Bapak Ibu. Saya bertemu dengan sepuh-sepuh. Aku saya itu soga. Ngomongin barang-barang semua saya ada soga. Engkau ya berita-berita semuanya ada soga. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Berita TV kan kadang-kadang ada yang sudah orang-orang dengan biasanya jatah pindah cari berita yang menyenangkan, menggembirakan, memberikan bahagia, semangat, sukacita. Bapak-bapak sekarang ini suruh TV menikmati hidup. Ngapain hidup dari susah? Nikmati saja hidup, nikmati apa yang ada. Jangan mencari-cari yang tidak ada. Boleh berdoa dan memohon kepada Tuhan, tapi yang ada disyukuri, dinikmati, supaya kita bahagia. Amin, Bapak Ibu.
Orang pisang gak bisa sorot terus ngapain? Bahagia saja, hidup di dalam terang, tinggalkan kegelapan, tinggalkan dosa, supaya hidup kita tetap terus terang kasih Allah menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita